Halo, jumpa lagi dengan saya Asafyo di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang persebaran persebaran fauna di dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, fauna di dunia itu ternyata memiliki perbedaan di tiap kawasan. Perbedaan di tiap kawasan ini bisa dipengaruhi oleh satu dan lain hal, di mana memang fauna-fauna itu hanya bisa secara alami dan berkembang di daerah tersebut. Menurut Wallace, maka wilayah persebaran fauna atau disebut juga dengan zoogeografi atau kadangkala disebut juga dengan biogeografi dibagi menjadi 6. Apa saja? Yang pertama adalah wilayah neartik, neotropikal, paleartik, Ethiopian, Oriental, serta Australian. Nah, kadangkala di beberapa referensi yang lain juga ada wilayah Oceania, tetapi itu bukan hal yang umum. Kita mengambil pembagian wilayah secara umum hanya akan ditemukan 6 wilayah ini. Kita bahas masing-masing wilayah. Yang pertama adalah wilayah Oriental. Wilayah Oriental ini mencakup wilayah mana saja? Perhatikan peta yang saya munculkan. Jika pada masa sekarang, Oriental hanya mengacu pada wilayah Asia Timur, maka pada zaman dulu, para pada zaman dulu ilmuwan ilmuwan dari Eropa itu melihat Oriental sama dengan wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Jadi istilah Oriental ini harus dibedakan antara masa dulu dengan masa sekarang. Pada masa sekarang, pada masa dulu, wilayah Oriental menurut Wallace ini mencakup wilayah India, wilayah Asia Selatan, kecuali Papua tentunya, dan wilayah Tiongkok di bagian selatannya saja. Ingat di sini ada Tiongkok tetapi hanya bagian kecil, bukan seluruh wilayah Tiongkok. Ini memiliki fauna yang cukup khas, berbeda dengan wilayah yang lain. Apa faunanya atau apa hewannya itu? Yang pertama adalah gajah. Gajah yang ada di Asia atau di wilayah Oriental ini memiliki perbedaan dengan di wilayah Afrika. Dilihat dari ukurannya, kemudian dilihat dari telinganya, itu berbeda. Kemudian juga ada hewan harimau. Harimau ini hewan khas yang ada di wilayah Oriental juga. Tentu saja kita pernah tahu bahwa salah satu harimau terbesar di dunia itu adalah harimau Bengal yang ada di India. Kemudian juga ada hewan tapir. Ini juga hewan khas. Kemudian juga ada badak. Badak ini bisa ditemukan di Jawa, di Sumatera atau di Indonesia, dan juga di wilayah India. Kemudian juga sejenis rusa. Antelop ini sebenarnya ada beberapa jenis, tetapi antelop yang saya ambil di sini adalah antelop yang khas wilayah Asia. Kemudian juga ada lagi jenis-jenis kera, mulai dari gibbon atau kalau di Indonesia namanya owa. Kemudian ada bekantan, itu kita pasti mengetahui, ini di Indonesia juga. Dan juga orangutan. Orangutan ini ditemukan di Indonesia dan Malaysia. Kemudian,
Wilayah berikutnya adalah wilayah Australian. Dilihat dari namanya saja kita sudah tahu bahwa fauna yang ada di wilayah ini sebagian besar ada di benua Australia. Selain di benua Australia, maka fauna ini juga ditemukan di wilayah Indonesia, atau lebih tepatnya ada di wilayah Papua. Nah, selain itu, selain di Papua, maka kita juga menemukan di sebagian Maluku. Ini juga masuk kawasan Australia, cuma di bagian ini tidak terlihat. Dan juga di Selandia Baru. Nah, Papua di sini itu seluruh pulaunya, jadi termasuk Papua Nugini dan Papua Indonesia. Fauna apa yang bisa kita temukan di wilayah ini? Perhatikan. Yang pertama adalah fauna wallaby dan juga kanguru. Dua hewan ini adalah dua hewan yang berbeda, walaupun memiliki bentuk yang secara umum hampir sama. Jadi, ini adalah jenis yang berbeda. Atau misalnya kita mengetahui hewan yang biasanya dijadikan boneka, yaitu koala. Ini yang sebagian besar waktunya hanya untuk istirahat saja. Kemudian juga ada hewan kiwi. Burung kiwi ini dia ada di Selandia Baru. Kalau kalian pernah lihat di videonya, hewan kiwi ini dia ukuran telurnya itu besar sekali. Jadi lebih dari setengah atau sepertiga dari telurnya itu merupakan bagian dari tubuh burung kiwi ini. Kemudian juga ada hewan ekidna. Jadi dia seperti landak, tapi jenisnya berbeda. Atau platypus. Platypus ini jenis hewan yang unik, karena dia memiliki bentuk paruh bebek, bentuk yang seperti jadi bentuknya seperti bebek yang bisa berenang, tapi dia bisa menyusui. Platypus, jadi hewannya unik. Atau kalau jenis burung kita mengenal burung cendrawasih dan juga kasuari. Nah, ini merupakan jenis-jenis fauna yang khas ditemukan di wilayah Australia. Kemudian, wilayah fauna yang ketiga adalah wilayah Paleartik. Perhatikan gambar ini. Wilayah Paleartik jelas itu mencakup wilayah Eropa. Kemudian wilayah Asia, baik itu Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Barat. Di sini, Asia Barat. Nah, Arab di sini tidak termasuk ya, karena Arab bagian selatan ini nanti masuk wilayah yang lain. Jadi wilayah Paleartik ini sangat luas sekali, karena mencakup dua benua. Fauna apa saja yang bisa kita temukan di wilayah ini? Maka kalau itu di daerah mendekati kutub, ya kita akan menemukan rusa kutub. Begitu juga kita akan menemukan jenis hewan kucing kutub atau lynx yang sudah pernah kita bahas di video yang lain berkaitan dengan bioma di daerah mendekati kutub. Kemudian juga ada beruang kutub. Beberapa hewan di sini kadang-kadang juga akan ditemukan di wilayah Nearktik misalnya, karena daerahnya mendekati wilayah kutub. Kemudian juga di wilayah yang merupakan kawasan padang pasir, jelas hewan onta ini akan kita temukan. Kalau di wilayah endemik atau wilayah yang benar-benar khas di suatu negara, yaitu ini hanya akan ditemukan di Tiongkok saja. Jadi sejenis beruang.
Kemudian juga ada tupai yang umum ditemukan di wilayah ini. Juga ada beberapa jenis burung khas, yaitu burung magpie dan juga burung robin. Kemudian, kawasan fauna yang berikutnya adalah kawasan fauna neartik. Nah, kita langsung bisa menebak bahwa wilayah neartik ini mencakup seluruh wilayah Amerika Utara, yaitu wilayah Kanada, kemudian wilayah Amerika Serikat, kemudian juga ada wilayah Meksiko di sini. Tapi Meksikonya hanya Meksiko di sebelah utara saja. Fauna apa yang bisa kita temukan di kawasan ini? Maka faunanya ada jenis khas. Fauna yang bisa kita temukan mulai dari burung kalkun, bison. Ini ada di Amerika Serikat nih. Kemudian jenis karibau. Kemudian ada jenis muskox. Ini juga jelas daerah mendekati kutub. Ada bluebird atau burung biru. Ada salamander. Ada antelope. Tadi saya katakan antelope yang ada di Asia itu ada, yang ada di Amerika juga ada. Kemudian fauna yang lain misalnya adalah jenis ikan. Mulai dari ikan salmon. Ini yang biasanya kalau mau bertelur itu harus ke arah hulu sungai, yang biasanya ditangkap bersama beruang. Kemudian juga ikan forel. Ada lagi juga hewan prairie dog. Bentuknya seperti tupai, tapi ini bukan tupai, jadi mirip dengan tupai. Kemudian ada hewan rakun seperti ini. Ada lagi juga mockingbird. Apa ini kok dalam bahasa Indonesianya? Tapi yang jelas ini hewan burung. Dan juga jenis domba gunung. Kalau kalian lihat di videonya, biasanya mereka itu bisa kayak naik tebing gunung seperti itu. Makanya dinamakan domba gunung. Ini fauna yang umum ditemukan di wilayah Palearktik. Sementara itu, di wilayah neotropik, kawasannya mencakup mana? Ini adalah wilayah Amerika Selatan. Ini Amerika Tengah. Dan juga ada Meksiko, kecil Meksiko di sini. Fauna apa yang bisa kita temukan di wilayah neotropik ini? Ada lama dan alpaka. Perhatikan, bentuk hewannya hampir mirip, tetapi ini berbeda. Kalau kalian perhatikan, jadi mirip tapi bukan. Kemudian hewan kapibara, ini biasanya di hutan hujan Amazon. Kemudian juga pasti kita sudah biasa melihat anaconda, ular terbesar di dunia. Dan juga ada belut listrik, jadi jenis hewan yang bisa mengeluarkan listrik di saat-saat tertentu. Kebetulan saya pernah melihat video belut listriknya memberikan menyetrum buaya yang akan makan dia. Kemudian ada ikan piranha, ya, ikan pemakan daging yang pasti kita sudah familiar. Juga ada hewan armadillo. Ini juga kita pasti familiar. Ada lagi kelelawar vampir. Kalau kelelawar yang kita kenal di Asia pada umumnya kelelawar yang mengkonsumsi buah. Jadi termasuk hewan herbivora. Kalau yang di Amerika Selatan mereka itu menghisap darah,
menyerang menyerang hewan untuk diambil darahnya begitu. Makanya kelelawarnya dinamakan kelelawar vampir. Kemudian ada lagi Ethiopian. Jelas kalau kita mendengar istilah Ethiopian, maka wilayah itu adalah wilayah Afrika. Zaman dulu pada saat Welles menyebut ini tidak menyebut wilayah Afrika, tapi wilayah Ethiopian. Kawasannya mencakup mana saja? Kawasannya mencakup hampir seluruh wilayah Afrika, tetapi tidak termasuk Afrika Utara. Jadi Afrika Utara itu masuk wilayah Palearktik. Saya lupa tadi. Wilayah hampir seluruh wilayah Afrika, kemudian Arab bagian selatan, dan juga Madagaskar. Ini wilayah Ethiopian. Fauna yang bisa kita temukan di sini adalah kuda Nil. Ini biasanya di daerah sungai-sungai seperti itu. Kemudian juga ada jenis cheetah. Ini badannya kecil tapi larinya cepat sekali. Kemudian juga ada jenis zebra. Jadi hampir mirip dengan kuda tapi ada garis-garisnya. Kemudian ada jenis kera, misalnya simpanse. Ini kalau kalian pernah melihat Planet of Apes, maka simpanse seperti ini. Kemudian juga ada jenis gorila. Gorila ini akhirnya yang ditiru untuk film King Kong, karena bentuknya seperti ini, tapi dengan ukuran yang lebih besar lagi. Kemudian juga ada burung onta. Jadi ini burung, walaupun namanya burung, tetapi dia tidak bisa terbang. Tetapi dia bisa menutupi kelemahan itu dengan lari yang sangat cepat sekali. Ukurannya secara jelas lebih tinggi dibandingkan manusia. Kemudian juga ada hewan hiena. Biasanya kalau hewan hiena dia hidup secara berkelompok dalam memburu mangsa. Ada juga hewan jerapah. Ini juga hewan khas yang ditemukan di wilayah Afrika. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, saya akhiri sekian dan saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.